Jadi intinya adalah bahwa kita selalu mencari kebahagiaan yang kita sendiri nggak pernah tahu di mana kebahagiaan itu berada. Udah nggak sabar lagi. Iya, jadi pengalaman saya ya singkat aja, mungkin kalau Anda percaya keajaiban, Anda akan mendapatkan keajaiban itu. Amin. Seperti itu, saya menangkap cerita short movie itu seperti itu. Jadi harus percaya keajaiban itu. Jadi interpretasinya multi dan Anda sudah bisa merasakan dari karyanya Anda sudah dapat ya? Iya, tapi ada lagi yang menangkap beda lagi. Saya menangkap seperti itu. Yes. Oke. Nah kita tanya nih sama yang menuliskan lagu. Kita tahu bahwa sebenarnya ini adalah lagu dari album yang tahun 2003 diluncurkan oleh dulu masih Padi, yaitu Save My Soul. Benar nggak sih Mas Piu? Anda sebagai penulis lagunya ya? Seperti apa sih dulu proses pengerjaan, dan ini kalau saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Megapro, ini Anda ternyata membuat lirik yang visioner. Karena itu lirik menanti keajaiban dari album Save My Soul tahun 2003 dan ternyata masih enak di kontekstual hari ini, dan kalau saya nyata pas banget dalam perjalanan hidup kalian ya, benar nggak sih? Iya, ternyata lirik Semua lagu itu adalah doa. mantra dan doa ya. Silakan Mas Yu cerita. Lagu ini proses penulisannya memang pada saat kita masuk di era-era penulisan album Save My Soul tahun 2003 adalah album tergelap, terdark yang pernah kita buat, dan memang dalam masa-masa kita masih masa pencarian, masih ada banyak perasaan depresi, kemurungan semua ada di situ. Lagu ini diambil dari part gitar, saya buat riff gitar. Dari situ terus lalu saya sama Fadli membuat notasi lagunya, baru setelah itu saya menuju ke penulisan lirik. Dalam penulisan lirik mungkin memang yang saya rasakan pada saat menulis lirik itu ada sesuatu yang belum sempurna yang kita cari. Kita mau pengen mencari sesuatu yang bisa melengkapi hidup kita, yang bisa kita jadikan sebuah miracle dalam hidup kita, dan kita mungkin buat kita itu sesuatu yang paling buat kita bahagia. Jadi intinya adalah bahwa kita selalu mencari kebahagiaan yang kita sendiri nggak pernah tahu di mana kebahagiaan itu berada. Sampai akhirnya ada satu part yang membuat kita enlightenment, membuat kita mencerahkan hidup kita sendiri, bahwa seharusnya kita nggak perlu harus bersedih, nggak perlu harus terlalu memikirkan hal-hal seperti ini, karena hidup adalah sebuah perjalanan, dan selama kita perjalanan itu kita pasti akan melewati suatu tempat di mana di situ mungkin kita tempat itu ada kebahagiaan, lalu kita pindah lagi di situ ada kedukaan mungkin, lalu mungkin ada kebahagiaan lagi, dan itulah sebuah perjalanan hidup adalah seperti itu. Jadi kita nggak perlu harus merasa murung, merasa berdepresi bahwa hidup ini kok rasanya nggak bahagia. Kita lewatin aja hidup itu seperti sebuah perjalanan. Bijak sekali, bener ya. Iya, lagu-lagu Padi banyak kan orang tahu lagu-lagu cinta, ya lagu-lagu ya biasa. Album ketiga itu kita merasa memang album itu sangat pribadi ya. Jadi kita mengeksplor semua perasaan-perasaan terdalam kita, dan album ketiga itu seperti sarinya lah. Dan waktu itu pas kita lagi sedang tidak menikmati popularitas. Jadi ya kita mungkin populer tapi kita nggak menikmati, mungkin ada masalah-masalah yang sampai kita nggak dapat. Dan lagu itu sebenarnya lagu sangat filosofis ya, dan sekaligus spiritual, dan itu mewakili kita Padi memang saya lihat tipenya orang-orang kebanyakan mikir, jadi kayak yang berat aja gitu. Ya, jadi pada saat diusulkan kita bawa lagu ini lagi, saya bilang benar ini pas lagunya, karena ini mewakili Padi yang sebenarnya gitu. Dan ada yang spesial di lagu ini. Waktu saya minta sama Mas Pio, ayo kita bikin lagu yang berbeda yuk. Satu lagu yang kita nggak ada pengulangan, nggak ada
Gak ada song, bridge, ref, kembali ke song lagi, ya interlude, kembali ke song, ke ref. Ini mengalir sampai akhir, jadi seperti aliran sungai yang tidak ada pengulangan. Dan ya alhamdulillah kita benar-benar mewujudkan lagu itu di Nanti Keajaiban. Wow.